Halo, ketemu lagi dengan aku di channel Iin Winarti. Kali ini teman-teman aku mau share tentang atap skylight atau atap transparan. Ya, nah simak ya videonya. Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membahas tentang atap skylight di rumah aku. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa klik subscribe. Nah teman-teman, jadi gini ceritanya. Aku tuh mau di area belakang. Jadi aku tuh mau punya rumah itu yang nggak tertutup banget gitu. Maunya tuh ada area yang dia terbuka. Maksudnya terbuka tuh ada cahaya masuk gitu. Nah aku mau pakai area belakang. Ada area aku sisain sengaja emang di sana aku sisain 1 meter gitu ya. Itu untuk area yang kayak ada tamannya gitu ya. Terus kemudian atapnya skylight gitu. Awalnya aku mau buat kolam juga di situ kecil-kecilan, tapi ternyata terlalu sumpek, terlalu nggak cukup tempatnya, terlalu ribet lah pokoknya kalau ada kolamnya gitu. Nah ini akhirnya aku tuh diskusi sama suami. Aku tuh awalnya tuh mau pakai atap itu loh, yang fiber tapi yang bagus, yang solar flat kayak gitu tuh. Jadi mau kayak gitu, jadi atap transparannya mau pakai gitu, yang model minimalis gitulah gitu ya, yang instagramable lah pokoknya gitu. Nah tapi setelah ngobrol sama suami nggak setuju, takutnya nggak awet, nggak tahan lama dan sebagainya. Padahal udah aku jelasin bahwa yang model-model gitu tuh ada kok yang bagus, yang tahan 5 tahun bahkan lebih, 10 tahun juga ada kalau kita mau kayak gitu. Nah akhirnya entah kenapa gitu ya, Pak tukangnya itu kasih solusinya genteng kaca gitu kan ya. Dia bilang kalau genteng kaca tuh lebih awet, lebih tahan lama, kan dia genteng gitu kan. Kalau tadi itu kan kayak fiber gitu ya, kayak yang solar flat tadi kan dia kayak plastik fiber, tapi sebenarnya itu bagus juga ketahanannya kalau kita memilihnya yang bagus. Dan alhasil gitu ya, suami lebih mendengarkan Pak tukang gitu ya daripada istrinya. Dan ya udahlah ya, yang penting aku tuh pokoknya skylight. Ya udah, mau pakai genteng kayak mau pakai ini terserah. Akhirnya suami memutuskan memilih genteng kaca teman-teman. Nah kalau genteng kacanya itu satu kan nggak mungkin lah ya, harus banyak gitu ya. Dan akhirnya mencari sampai keluar kota mencari genteng kaca itu, dan dapatlah genteng kaca itu berapa biji ya, pokoknya banyak, karena aku tuh mau pencahayaannya itu banyak. Coba kalau skylight yang dia pakai fiber kan dia bisa panjang gitu kan, tapi suami nggak mau. Ya udah aku ngikut aja pakai genteng kaca. Tahu nggak teman-teman, ini rumah belum jadi ya, baru proses finishing gitu kan. Genteng kacanya itu pada pecah satu persatu gitu, bahkan cuman dipegang gitu aja dia jeprek gitu. Mungkin karena dia nggak tahan panas kali ya, kan dia kena panas setiap hari, kena hujan kayak gitu ya, jadi nggak tahan. Atau genteng kacanya terlalu tipis, nggak tahu juga ya. Pokoknya ini pecah satu persatu dan bocor gitu. Rumah belum jadi udah gentengnya pecah. Ya udah ganti gitu kan, alhasil ganti ya kan, mau nggak mau tetap aja pakai fiber. Nah akhirnya ini dirombak diganti dengan fiber, tapi karena ini sudah ada kayu-kayunya jadi ya udahlah biarin kayak gitu, cuma dikasih fiber aja gitu. Harusnya kalau dikasih fiber tuh kan nggak gitu. Kalau di atapnya yang skylight yang pakai solar flat tuh kan dia kerangkanya nggak gitu, tapi ini kan karena awalnya kerangkanya genteng, jadi ya udahlah ya gitu, ngikut aja di situ. Dan itu biar nggak terbang-terbang gitu ya, fibernya itu dikasih scrub gitu ya, atasnya dikasih scrub biar nempel sama kayunya itu. Semoga awet sih, ini yang bagus juga sih yang dipilih gitu, cuman yang nggak sesuai dengan harapan sih. Tapi ya udah, pokoknya intinya bisa intinya bisa skylight gitu ya. Karena di bawah nanti aku akan kasih taman gitu kan, di area belakang tuh kan ada taman gitu. Jadi kalau misalkan siang tuh pencahayaannya dari situ gitu, dari situ. Dan akhirnya nggak semua dikasih solar flat karena
akhirnya nggak semua dikasih fiber karena dia bentuknya genteng gitu. Jadi ya udah, pokoknya ada beberapa fiber yang pokoknya ada pencahayaan gitu. Gitulah kalau suami istri ya teman-teman. Kita tuh harus berdiskusi dan harus ambil jalan terbaik. Nggak boleh mau enaknya sendiri, udah salah satu harus ngalah gitu. Akhirnya memilih itu. Nah, kenapa ini ganti atapnya ya? Karena tadi gentengnya itu satu persatu pecah karena nggak tahan. Tapi kalau teman-teman suatu saat membangun rumah atau merenovasi rumah, menginginkan atap skylight, teman-teman harus benar-benar berpikir dulu sebelum bertindak. Sebelum memutuskan mau pakai apa, biar nggak kayak aku gitu ya teman-teman. Jadi ini ya udah, pokoknya yang penting skylight aja gitu ya. Yang penting skylight, ada pencahayaan dari situ. Mau model seperti gimana ya udah nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Udah risiko mau gimana gitu, masa mau bongkar kan nggak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan untuk memilih sesuatu gitu ya, teman-teman harus pikir dulu biar nggak terjadi kayak saya gitu. Ini masih dalam proses pembetulan ya teman-teman, jadi belum sempurna gitu. Jadi intinya di video kali ini aku tuh mau kasih saran sama teman-teman untuk yang menginginkan atap skylight. Teman-teman harus benar-benar berpikir mau dipakein apa gitu, biar nggak kayak aku kejadiannya. Karena kenapa sih suami kok ngotot nggak mau dia menggunakan fiber gitu ya untuk skylightnya? Karena di rumah tetangga tuh ada yang dia tuh kayak melengkung gitu ya, dia kena panas, kena hujan itu nggak tahu, mungkin itu yang jelek kali ya gitu. Jadi dia nanti gitu ujungnya tetap aja menggunakan itu fiber juga gitu kan. Ya jadi teman-teman ya, jadi sebelum memutuskan teman-teman mau menggunakan atap skylight, teman-teman harus benar-benar plus minusnya harus tahu bahwa kita pakai yang mana gitu, biar nggak kejadian terulang kayak aku udah terlanjur dipasang kayak gitu. Oke, terima kasih udah menyimak video aku, semoga bermanfaat sharingnya kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.